Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Noemansyah, SPD MPD. Sebelum saya menjawab pertanyaan dan juga menjelaskan materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan akhir, saya ada sedikit pantun yaitu ke Cirebon berliterasi dilayani oleh orang yang berdasi. Sebelum saya memulai presentasi, mohon hadirin tahan emosi. Perkenalkan, nama saya Tessa Rodatul Jana dengan NPM F1D023051. Di sini saya akan menjelaskan yang pertemuan pertama yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahasa negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai bahasa resmi adalah bahasa Indonesia yang telah digunakan oleh seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 25 bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi pada ayat 1. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dari masa ke masa, yang pertama itu adalah pada abad ke-7 Masehi atau 601 sampai 700 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno. Yang kedua, berdasarkan rancangan CHA Opsuijen, ahli bahasa berkebangsaan Belanda. Yang ketiga, pada 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda II. Yang keempat, pada tahun 1938 Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo. Yang kelima, terakhir pada tahun 2022 yang disempurnakan dengan menggunakan bahasa EYD. Pertemuan kedua yaitu sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasanya sendiri atau bahasa orang lain sebagai wujud bangga dan juga wujud menerima pada bahasa orang lain. Kesetiaan bahasa atau language loyalty yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya, dan apabila perlu pencegahan akibat adanya pengaruh oleh bahasa orang lain. Komponen kognitif berhubungan dengan mempertahankan yang mengenai dengan alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Sikap kebahasaan yaitu contohnya seperti menggunakan bahasa EYD, kata baku, kalimat efektif, sikap positif, selalu berhati-hati dalam menggunakan bahasa tersebut. Pertemuan ketiga, teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan, yang dimana prosa, fiksi, novel, cerpen, legenda, mitos, dan fabel itu merupakan suatu teks dalam suatu kehidupan akademik. Pengertian tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses pengkajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah dan juga metode saintifik. Pada pertemuan keempat yaitu menjelajahi dunia pustaka dengan berbagai sumber referensi digital. Contohnya pada Mendeley itu terdapat berbagai jenis, yaitu yang pertama Mendeley Desktop, Mendeley Web, dan juga Mendeley Referensi Manager. Pertemuan 5, teori presentasi ilmiah. Pengertian dari teori presentasi ilmiah yang merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi di depan umum. Ada tiga komponen dari presentasi ilmiah. Yang pertama itu pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan yang ketiga itu adalah penerima pesan atau audiens. Adapun komponen-komponen presentasi ilmiah yaitu 1. Presentasi yang berupa PowerPoint atau Canva, berupa deskripsi, tabel, gambar, dan juga angka. Yang kedua, kinesik atau gerak. Yang ketiga, performance. Yang keempat, bahasa santun. Yang kelima, saspras. Yang kelima itu saspras yang
presentatif, yang ke-6 itu bahan makalah, yang ke-7 itu suara, yang ke-8 itu jawaban yang logis, yang ke-9 itu kebutuhan audiens, yang ke-10 adalah manajemen waktu. Pada pertemuan 6 dan 7 itu adalah mendesain proposal kegiatan. Adapun sistematika pada saat pembuatan proposal kegiatan yaitu judul, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum perencanaan usaha, bab 3 metodologi pelaksanaan, bab 4 jadwal dan biaya kegiatan. Dan yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Pada pertemuan 9 itu adalah melaporkan presentasi hasil kegiatan yaitu yang berjudul dengan pubulang, puding bunga telang. Pada pertemuan 10 dan 11 itu adalah mendesain proposal kegiatan. Pertemuan selanjutnya itu melaporkan hasil penelitian dan juga artikel ilmiah hasil penelitian. Hakikat penelitian itu terdapat dua, yaitu penelitian adalah suatu usaha atau cara sistematis untuk melidiki masalah tertentu atau potensi dengan bertujuan untuk mencari jawaban dari suatu masalah yang diteliti. Yang itu merupakan perkataan oleh Sugiono pada tahun 2020. Yang kedua itu penelitian adalah suatu proses penyelidikan ilmiah yang melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan juga teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan oleh Arifin 2018. Metode penelitian itu ada 5 cara. Yang pertama itu adalah rasional, suatu yang masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua empiris, dapat diamati oleh indera manusia. Yang ketiga sistematis, langkah-langkah yang logis. Yang keempat valid, derajat ketepatan antara data yang terjadi sesungguhnya. Yang kelima itu reliable, derajat ketetapan dengan data yang ada yang diperoleh bisa terbukti dan juga difungsi pada waktu yang sama. Adapun penelitian yang baik itu adalah bermanfaat bagi kebaikan, mengandung nilai kebaruan atau novelty, dan juga judul up to date. Adapun siklus proses penelitian metode ilmiah yaitu yang pertama identifikasi permasalahan penelitian, yang kedua tinjauan bahan pustaka, yang ketiga penetapan maksud penelitian, yang keempat pengumpulan data, yang kelima analisis dan interpretasi data, yang keenam pelaporan dan evaluasi penelitian. Perkembangan metode penelitian itu ada 3. Yang pertama kuantitatif, menguji atau membuktikan teori. Yang kedua kualitatif, menghasilkan pengembangan teori. Dan yang ketiga itu campuran, membuktikan dan mengembangkan teori. Jenis penelitian kuantitatif yaitu ada experience, korelasi, survei, dan juga regresi. Pada jenis penelitian kuantitatif itu ada Gordon teori, etnografi, studi kasus, naratif, fenomenologi, histori. Adapun jenis penelitian kuantitatif yaitu grounded teori, etnografi, studi kasus, naratif, fenomenologi. Juga ada yang terakhir yaitu jenis penelitian campuran, penelitian pengembangan, penelitian tindakan, penelitian deskriptif, paralel, konvergen. Jenis penelitian campuran ada penelitian pengembangan, penelitian tindakan, penelitian deskriptif, paralel, konvergen, sekuensial, explanatoris, dan juga sekuensial explanatorik. Adapun sistematika proposal penelitian kuantitatif yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Dan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan juga saran, daftar pustaka, dan juga terakhir yaitu lampiran. Adapun sistematika proposal penelitian pengembangan, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan juga pembahasan, bab 5 kesimpulan dan juga saran, pada daftar pustaka, dan terakhir yaitu lampiran. Sistematika proposal penelitian tindakan kasus yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan terakhir yaitu bab 3 metodologi penelitian. Pada penulisan kutipan itu ada kutipan langsung dan juga ada kutipan yang tidak langsung. Pada kutipan langsung itu mengutip sama persis dengan teks yang terjadi. Pada kutipan tidak langsung itu mengutip dengan cara mengambil intisari daripada teks tersebut. Cukup sekian dari saya. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Pohon mangga buahnya lebat, secangkir kopi diminum hangat. Selamat pagi para sahabat.
kita biologi penuh semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.